Oke, selamat pagi semuanya. Mari kita mulai kelas kita. Sebelumnya mari kita satu dulu doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami akan mempelajari firman-Mu. Tolong berkati kami, khususnya kelas 12 yang akan menyaksikan dan belajar dari firman-Mu melalui video ini. Kiranya Engkau memberikan kami pengertian dan supaya kami boleh memahami akan firman-Mu dan kami boleh hidup di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, selamat pagi sekali lagi. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih di dalam Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4 adalah lanjutan dari Wahyu yang sebelumnya. Sebelumnya kita belajar tentang penglihatan yang pertama. Ingat, kitab Wahyu terdiri dari 5 penglihatan. Yang pertama penglihatan tentang 7 jemaat yang kita sudah pelajari. Bagaimana kehidupan mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami penindasan, mereka punya keunggulan masing-masing dan juga kelemahannya masing-masing. Dan penglihatan yang kedua adalah penglihatan 7 materai. Penglihatan 7 materai adalah penglihatan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Yang penglihatan ketiga adalah penglihatan tentang 7 sangkakala. Yang keempat adalah penglihatan tentang pertentangan baik dan yang jahat. Yang kelima adalah 7 kutub. Jadi saat ini kita sampai di pelajaran selanjutnya. Dan kita akan membahas tentang Wahyu pasal 4. Apa itu Wahyu pasal 4? Wahyu pasal 4 adalah pendahuluan dari penglihatan kedua. Yaitu apa? Penglihatan kedua. Penglihatan kedua adalah 7 sangkakala, 7 materai. Nah, sebelum kita masuk ke penglihatan yang kedua, kita harus mempelajari pendahuluannya, yaitu ada di Wahyu pasal 4 dan 5. Tetapi pada video ini saya hanya akan menerangkan tentang Wahyu pasal 4. Apa itu Wahyu pasal 4? Oke. Sebelumnya, mari kita lihat fokusnya. Ingat, pendahuluan dari penglihatan kedua, introduksi dari penglihatan kedua adalah Wahyu pasal 4 dan pasal 5. Wahyu pasal 4 ini berfokus pada Allah yang duduk di atas tahta. Nah, saat ini kita akan belajar tentang Allah yang duduk di atas tahta. Apa maksudnya? Wahyu pasal 5 adalah wahyu yang berfokus pada apa yang dilakukan oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah? Khususnya apa yang dilakukan Allah pada materai, pada ketujuh materai. Oke, kita baca ayatnya. Wahyu pasal 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku, seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi ada seorang malaikat. Malaikat ini menuntun Yohanes Pembaptis. Ini sebuah penglihatan. Yohanes menerima satu khayal atau penglihatan dari Allah, dan dia dipanggil oleh malaikat untuk melihat semua yang akan terjadi di masa depan. Nah, malaikat Tuhan menuntun Yohanes untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, apa yang terjadi itu adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sesudah 7 materai. Ingat, 7 materai adalah penglihatan yang kedua. Sebelum Yohanes melihat, diperlihatkan tentang peristiwa-peristiwa tersebut, ia melihat sebuah penglihatan tentang Allah yang duduk di atas sebuah tahta. Nah, ingat, Wahyu pasal 4 dan 5 adalah pendahuluan. Wahyu pasal 4 berfokus kepada Allah yang duduk di atas tahta. Dan sebelum melihat materai-materai itu, penglihatan yang kedua, Yohanes diperlihatkan tentang apa? Allah yang duduk di atas tahta. Mari kita baca di Wahyu pasal 4 ayat yang ke-2. Aku dikuasai oleh, kita buka kitab kita. Aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di surga. Ada tahta di surga, dan di tahta itu duduk seseorang. Dan dia duduk di tahta itu.
nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melindungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Jadi Yohanes melihat seorang yang duduk di atas tahta, seperti ini. Seperti ini. Seseorang itu duduk di atas tahta. Ini tahtanya. Dia gilang gemilang, ada pelangi melindungi tahtanya Tuhan. Dan di sekeliling tahta ada 24 tua-tua. Dan sekeliling 24 tua-tua ada banyak malaikat. Nanti kita akan belajar pelan-pelan. Nah, kenapa Allah digambarkan sebagai seorang yang duduk di atas sebuah tahta? Nah, kita lihat di sini ya. Dalam Wahyu pasal 4, Allah digambarkan sebagai oknum yang duduk di atas tahta. Di atas tahta surga dan berkuasa dengan kemuliaan yang dikelilingi oleh makhluk surga. Nah, ini menegaskan bahwa sekalipun umatnya atau 7 jemaat, karena ingat penglihatan sebelumnya adalah penglihatan tentang 7 jemaat. Meskipun 7 jemaat berada dalam penderitaan dan penganiayaan, tapi Allah berkuasa untuk melindunginya. Kenapa begitu penting penglihatan tentang Allah yang duduk di atas tahta? Penting karena kenapa? Supaya umat Tuhan 7 jemaat dan kita sekarang, karena kita masuk di dalam golongan 7 jemaat, kita adalah jemaat Laodikia, jemaat yang terakhir. Meskipun 7 jemaat mengalami penganiayaan, kesusahan, atau serangan-serangan dari setan, ingat ada Allah di surga. Allah berkuasa, bertahta di surga, dan dia memiliki kuasa untuk melindungi umatnya. Itulah mengapa begitu penting tentang penglihatan tentang Allah yang duduk di atas tahta. Nah, di atas tahta itu dikelilingi oleh 24 tua-tua. 24 tua-tua ini adalah 24 orang yang dituakan. Dan mereka juga duduk di tahta atau di tempat-tempat duduk mereka. Kita lihat siapa sih 24 tua-tua ini? Nah, siapa sih 24 tua-tua ini? Nah, sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Siapa mereka? Ini lihat. Nggak kelihatan ya, sorry. Nah, dan siapakah mereka? Gereja Advent dan Kekristenan pada umumnya percaya bahwa mereka adalah umat tebusan yang telah dibangkitkan pada saat penyaliban Yesus Kristus di Bukit Golgota. Nah, kita lihat ini ya. Di Matius pasal 27, ketika Yesus mati, ada banyak yang dibangkitkan. Kita baca, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Efesus 4:8, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Oke, di Matius 27 mengatakan ketika Yesus mati di kayu salib, kubur-kubur terbelah dan banyak orang dibangkitkan yang sudah mati. Dan Efesus 4:8, ketika Yesus bangkit dan dia naik ke surga, dia membawa serta tawanan-tawanan yang takluk kepada maut untuk masuk ke surga. Jadi, 24 tua-tua dipercaya, dan para komentator Alkitab yang lain, para sarjana Alkitab yang lain mengatakan 24 tua-tua adalah orang-orang yang tadinya sudah mati di zaman Yesus dan dibangkitkan dan ikut Yesus ke surga. Nah, pertanyaannya, apa fungsi mereka? Apa fungsi tua-tua? Perlu dicatat ini. Apa fungsi tua-tua? Apa fungsinya? Fungsi dan peran dari 24 tua-tua. Nah, fungsinya itu adalah menjadi wakil. Nah,
Fungsinya itu adalah menjadi wakil manusia di surga. Nanti kita akan belajar kenapa harus ada wakil di sana. Menjadi wakil manusia bagi manusia di surga. Nah, jadi kita sudah melihat, kita sudah mengerti apa arti 24 tua-tua ini. 24 tua-tua ini adalah orang-orang yang sudah dibangkitkan dari kubur dan ikut bersama-sama Yesus ketika Yesus bangkit dan naik ke surga. Nah, Wahyu pasal 4 ayat 5. Lanjutannya adalah, dan dari tahta itu keluar kilat, dari tahta Tuhan, dari tahta Allah, keluar kilat dan bunyi guru dan yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah 7 roh Allah. Jadi dari Allah keluar terpancar ke-7 roh Allah. Apakah yang dimaksud dengan ke-7 roh Allah? Apa yang dimaksud dengan ke-7 roh Allah? Ini dia. Panjang, kita nggak usah baca, kalian bisa baca di layar. Wahyu 1 ayat 4, Wahyu 3 ayat 1, Wahyu 4 ayat 5, Wahyu 5 ayat 6. Ke-7 roh Allah adalah roh Allah sendiri, Roh Kudus itu sendiri yang menyertai ke-7 jemaat dan manusia dimanapun itu berada. Nah, kita bisa dilihat sini, sama yang tadi ayat-ayat yang sebelumnya. Keterangannya adalah Yesus Kristus, Roh Kudus, dan Bapa. Ke-7 roh Allah itu ya Allah itu sendiri yang menyertai ke-7 jemaat dan orang-orang dimanapun itu berada, umat-umat Tuhan. Kenapa harus pakai istilah 7? Nah, kita bertanya kan ke-7 roh Allah. Kenapa? Emang Allah ada 7? Nah, enggak, Allah cuma 1. Nah, ke-7 roh Allah adalah Roh Kudus itu sendiri. Penggunaan angka 7 merupakan ekspresi simbolik kesempurnaan. Di Alkitab sering menggunakan istilah simbolik angka. Nah, angka yang menunjukkan kesempurnaan adalah 7. Jadi seperti ketika tembok Yeriko dikelilingi, berapa kali dikelilingi? 7 kali. Dan Naaman ketika ia ingin disembuhkan sakit kustanya, menyelam berapa kali? 7 kali. Jadi sering Alkitab mengungkapkan kesempurnaan dengan angka 7. Jadi ke-7 roh Allah bukan menyatakan bahwa roh Allah berjumlah 7, melainkan roh Allah adalah sempurna sama seperti Bapa dan Yesus dan juga Roh Kudus. Nah, ini bahasa Inggrisnya, nanti kalian bisa baca supaya lebih jelas ini sumbernya. Nah, lalu selanjutnya Wahyu 4 ayat 6 dan 10 saya bacakan. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagikan kristal. Di tengah-tengah takhta itu dan sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nazar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Jadi mukanya penuh dengan mata dan dengan tidak berhenti-hentinya. Mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia, di hadapan Tuhan yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Pertanyaannya, siapa itu 4 makhluk? Jadi, secara garis besar, Yohanes melihat ada takhta Allah yang penuh dengan kegemilangan. Di sekitar takhta Allah ada siapa? Ada 24 tua-tua. Ada 24 tua-tua, dan di tengah-tengah mereka ada 4 makhluk. Nah, siapa itu 4 makhluk? 4 makhluk, mari kita lihat. 4 makhluk itu memiliki banyak mata. Apa itu mata? Nah, kita lihat sini. Mata dilambangkan sebagai kecerdasan. Kita mengenal siapa ini 4 makhluk ini. Ingat, kitab Wahyu adalah kitab simbol. Jadi setiap simbol memiliki arti. Mata melambangkan kecerdasan. 9 kali kata Ibrani ayin. Jadi mata itu artinya ayin. Ayin itu sering digunakan sebagai konteks kecerdasan. Kecerdasan nah ini lihat ayat-ayatnya nih. Kalian bisa buka nih Amsal sekian, Ezekiel dan semuanya. Itu menggunakan
mata sebagai lambang kecerdasan. Nah, jadi makhluk ini adalah makhluk yang cerdas, dan makhluk ini memiliki 4 wujud, yaitu ada yang seperti manusia, ada yang seperti singa, ada yang seperti lembu, ada yang seperti Raja Wali. Nah, semuanya adalah lambang. Jadi makhluk ini adalah, manusia juga adalah lambang kecerdasan. Manusia sering dilambangkan sebagai kecerdasan. Jadi makhluk ini cerdas, makhluk ini memiliki kekuatan, lambang dari singa. Makhluk ini seperti lembu jantan. Lembu itu lambang dari kerinduan untuk melayani. Sering dalam persembahan-persembahan di Alkitab, korban-korban di Alkitab digunakan lembu atau anak domba. Dan ini adalah lambang dari pelayanan kita. Dan Raja Wali, seperti Raja Wali. Ingat, Raja Wali adalah burung yang sangat cepat, dan ini melambangkan kecepatan. Jadi secara garis besar, kita sudah lihat karakteristik dari arti-arti lambangnya. Siapa ini 4 makhluk? 4 makhluk ini adalah malaikat. Kerubium. Kerubium. Apa itu kerubium? Kerubium itu adalah nah, saya lihat. Kerubium adalah malaikat yang berada di sisi tahta Allah. Ada banyak malaikat, tetapi ada malaikat yang khusus di kerubium. Nah, ini kerubium ini adalah sisi kiri dan kanan yang di sekitar Allah. Mereka melayani Allah di sana. Jadi, apa itu 4 makhluk? 4 makhluk adalah, atau 4 binatang itu adalah lambang dari kemuliaan Allah, kemuliaan dan kecerdasan dari para malaikat. Nah, jadi kita sudah melihat pasal 4. Wahyu pasal 4 adalah pendahuluan dari penglihatan 7 materai. Wahyu pasal 4 dan 5 adalah pendahuluan tentang penglihatan 7 materai. Berikut kita akan belajar pendahuluan di pasal 5. Apa itu pasal 5? Tapi intinya adalah Allah adalah Allah yang berkuasa di dunia dan di surga, di seluruh alam semesta untuk melindungi umatnya. Dan Yohanes melihat itu. Dan kita sudah melihat 24 tua-tua sebagai wakil manusia. Dan kita akan melihat selanjutnya untuk apa wakil manusia ini. Dan kita sudah melihat dan mengerti siapa itu 4 makhluk di kitab Wahyu, dan apa saja yang melambangkan dari 4 makhluk ini kita sudah mengerti. Dan sampai saat ini kita sudah mengerti dari keempat pasal kitab Wahyu. Intinya adalah bagaimana cara Allah menyelesaikan masalah dosa dan menolong umatnya di zaman akhir ini, di setiap zaman. Sekian dari materi saya harap kita mengerti dan boleh memahami firman Tuhan lebih dalam lagi. Semoga bermanfaat bagi kalian materi yang telah saya bawakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.